Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohana Noperatrigis, nomor induk mahasiswa 204 111 034 dari kelas B program studi farmasi, akan memaparkan dan menjelaskan tentang titrasi alkalimetri. Pokok-pokok yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pengertian titrasi alkalimetri. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Yang keempat, prosedur kerja di dalam laboratorium titrasi alkalimetri. Dan yang kelima, cara menentukan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung membahas pokok bahasan yang pertama, yakni pengertian titrasi alkalimetri. Seperti yang kita tahu, bahwa titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Titrasi alkalimetri itu sendiri adalah titrasi terhadap larutan asam bebas atau garam yang berasal dari asam lemah dengan menggunakan larutan standar basa. Pokok bahasan yang kedua adalah tujuan titrasi alkalimetri. Tujuan titrasi alkalimetri adalah penetapan kadar asam dalam suatu sampel dengan baku asam yang sesuai. Yang ketiga, prinsip kerja alkalimetri. Dalam prinsip kerja alkalimetri, terjadi reaksi netralisasi antara asam dengan basa atau sebaliknya, di mana ion hidrogen dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa, membentuk molekul yang netral. Pokok bahasan yang keempat, prosedur kerja dalam titrasi alkalimetri. Prosedur kerjanya terbagi atas 10 bagian. Yang pertama, membuat larutan baku primer. Yang kedua, membersihkan buret dan membersihkan buret dengan larutan baku sekunder. Yang ketiga, memasang buret pada statip dan juga klem. Yang keempat, mengisi buret dengan larutan baku sekunder dan mengeluarkan larutan sampai tidak ada gelembung pada buret. Yang kelima, mengisi buret sampai larutan di atas O dan di atas 0 dan menurunkan cairan sampai batas meniskus yakni 0. Yang keenam, mengambil larutan primer secara kuantitatif dengan pipet volume, lalu memasukkan ke dalam Erlenmeyer secara perlahan. Yang ketujuh, menambahkan indikator ke dalam larutan baku primer sebanyak 3 tetes atau menurut prosedur pengerjaan. Yang kedelapan, melakukan titrasi dengan meneteskan larutan baku sekunder ke dalam larutan baku primer dan juga setiap tetes demi tetes sambil mengamati terjadinya perubahan warna. Yang kesembilan, mencatat volume baku sekunder. Dan yang ke-10, melakukan dulpo dan triplo.
Pokok pembahasan yang kelima ialah cara menentukan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Dalam menentukan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat seperti labu ukur berukuran 250 ml. Yang kedua, Erlenmeyer. Yang ketiga, buret. Yang keempat, kertas putih. Yang kelima, pipet volume. Yang keenam, pipet gondok. Yang ketujuh, corong. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, neraca analitik. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 0,1575 asam oksalat atau H2C2O4 2H2O. Yang kedua, larutan baku sekunder natrium hidroksida atau NaOH 0,01 normalitas. Yang ketiga, larutan sampel yaitu CH3COOH sebesar 60,05 bm. Yang kelima, larutan phenolphthalein. Dan yang terakhir adalah Aquades. Baik, setelah mengetahui alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan prosedur pengerjaan. Prosedur pengerjaan dibagi menjadi 3 bagian, yakni pembuatan larutan baku primer, yang kedua pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O, dan yang terakhir penentuan kadar CH3COOH. Baik, kita langsung saja ke tahap yang pertama, yakni pembuatan larutan baku primer. Hal yang pertama dilakukan adalah asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di atas neraca analitik. Selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Lalu ditambahkan Aquades sampai tanda kalibrasi. Dan yang terakhir, labu ditutup dan dikocok. Tahap kedua adalah pembakuan natrium hidroksida dengan asam oksalat. Tahap pertama adalah larutan sebesar 25 ml asam oksalat yang terdapat di dalam pipet dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu menambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Lalu dititrasi menggunakan larutan natrium hidroksida sebesar 0,01 normalitas sampai larutan berwarna merah jambu. Tahap selanjutnya, volume pemakaian natrium hidroksida dicatat, lalu dititrasi ulang sekali lagi. Setelah itu, dihitung normalitasnya. Bagian yang ketiga adalah penentuan kadar CH3COOH. Tahap pertama adalah pipet yang berisi larutan asam asetat sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, menambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, lalu dititrasi menggunakan larutan NaOH atau natrium hidroksida sebanyak 0,01 normalitas sampai larutan menjadi merah jambu. Volume pemakaian natrium hidroksida dicatat dan ditentukan dalam rumus presentasi B per V. Setelah mengetahui perhitungannya, dapat kita ketahui bahwa praktikum alkalimetri ini merupakan sampel yang
sampel yang ditentukan konsentrasi atau kadarnya dengan senyawa asam lemah, yakni asam asetat. Sebelum menentukan konsentrasinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pembuatan larutan baku primer dan pembuatan larutan baku sekunder. Pada praktikum ini juga, larutan baku primer yang digunakan adalah asam asetat sebesar 0,1575 gram, yang kemudian dilarutkan di dalam labu ukur sampai batas kalibrasi sebesar 25 ml. Pembuatan titrasi ini harus dilakukan secara teliti dan sesuai dengan prosedur pengerjaan. Ketelitian tersebut dilakukan mulai dari menimbang sampai melarutkan larutan-larutan yang akan dititrasi. Larutan NaOH akan diteteskan atau dititran lalu dimasukkan ke dalam buret atau pipa panjang yang berskala. Lalu, asam oksalat yang telah dititrasi dimasukkan ke dalam gelas kimia atau Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu dengan pipet gondok untuk mengetahui titik ekuivalen yang dipakai dalam indikator yang warnanya dan akan berubah sesuai dengan titik akhir. Dalam titrasi yang diamati adalah titik akhir, bukan titik ekuivalen. Dalam titrasi juga, larutan dinetralkan, misalnya asam, lalu ditempatkan di dalam flask bersama dengan tetes indikator asam basa. Lalu, titik ekuivalen yang telah ditemukan dari tetesan-tetesan tersebut akan membentuk titik yang terjadi saat perubahan warna indikator phenolphthalein, di mana warna berubah menjadi merah jambu dan mempunyai pH 8-10. Fenomena inilah yang disebut dengan titik akhir titrasi. Volume yang dicatat dan diuji sekali lagi untuk menentukan kadar natrium hidroksida dalam normalitas. Selanjutnya, menentukan kadar asam asetat menjadi sampel dengan cara yang sama seperti natrium hidroksida dan asam asetat. Jadi, dari pembahasan yang telah saya berikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kadar dari zat yang dititrasi menggunakan titrasi alkalimetri yakni 0,0693%, yakni merupakan kadar dari asam asetat. Hasil tersebut didapatkan dari presentasi B per V sampel sama dengan N kali BM kali 100 per 1000 dan dikali serta dibagi dengan volume dan normalitas yang telah dihasilkan dari percobaan dan hasil-hasil awal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.